Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibnu Akil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi ERP. Nah, di sini kita ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Pertama adalah manfaat penerapan ERP, kemudian kendala implementasi ERP, dan pemilihan sistem ERP. Oke, silakan saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah manfaat penerapan ERP ya. Nah, manfaat dari implementasi sistem ERP ini tidak terbatas hanya pada lingkungan internal perusahaan ya, tetapi juga dapat diperluas secara vertikal dan horizontal. Vertikal itu berarti ke atas, misalkan kepada para pemegang saham ya, para stakeholder ya. Kemudian kalau secara horizontal bisa juga ke perusahaan-perusahaan lain yang memiliki relasi dengan perusahaan yang menerapkan ERP. Kemudian implementasi sistem ini memerlukan integrasi data-data yang ada. Ya, memang konsepnya adalah integrasi data. Nah, sehingga data-data tersebut tidak hanya tersimpan di dalam sistem saja, tetapi tidak dapat memberikan manfaat. Nah, kalau data-data sudah kita integrasikan, maka pengolahannya lebih terpusat gitu ya, dan lebih mudah dikendalikan. Nah, implementasi sistem ERP juga tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup ya, dan perubahan serta peran pelanggan ya. Pelanggan juga memiliki impact ya terhadap implementasi dari sistem ERP. Nah, manfaat penerapan ERP ya, sebagian besar sistem ERP yang ditawarkan dalam bentuk COTS, yaitu commercial off the shelf ya, yaitu solusi bisnis berupa paket aplikasi terpadu. Nah, ini yang dimaksud sistem ERP yang general biasanya ya, itu disebutnya commercial off the shelf. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan spesialisasi proses bisnis, fungsi, dan industri tertentu. Ya, jadi walaupun general, tapi tidak bisa dipakai untuk semua jenis perusahaan ya. Ada yang mungkin dia spesifik kepada perusahaan manufaktur gitu ya. Kalau yang jasa mungkin beda lagi begitu ya. Nah, pada umumnya paket COTS ini dia memuat 3 elemen, yaitu yang pertama data berupa satu sumber daya yang terintegrasi untuk seluruh perusahaan ya. Nah, entry data hanya dilakukan satu kali ya. Nah, ini contohnya misalkan kalau pakai aplikasi-aplikasi ERP, kita akan melakukan setting awal ya, misalkan kita menyediakan data supplier, data customer ya, kemudian master data lainnya ya, termasuk karyawan. Kemudian integrasi yang dimaksud di sini adalah mengolah, menyimpan, dan memindahkan data menggunakan satu paket software, satu paket aplikasi ya. Nah, fungsionalitas dari modul yaitu proses. Nah, di sini menentukan interaksi program dengan basis data. Nanti modul itu terkait dari bagian atau unit kerjanya gitu ya. Misalkan bagian finance dengan bagian sales ya. Nah, masing-masing memiliki modul yang berbeda, cuman dengan basis data yang sama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah migrasi data di sini ya.
bagaimana sih kita melakukan migrasi data supaya bisa mengimplementasikan ERP. Migrasi data ini dilakukan biasanya kalau kita sudah memiliki sistem-sistem yang mandiri sebelumnya ya. Masing-masing unit kerja memiliki sistem sendiri. Nah, untuk bisa dijadikan satu, maka ketika kita menentukan software yang akan digunakan di dalam ERP, data-data dari sistem yang ada, yang existing sekarang ini harus dimigrasikan, struktur datanya menyesuaikan dengan sistem ERP yang baru. Gitu. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi data yang akan dimigrasi. Kemudian menentukan waktu dari migrasi data, ya ini perlu penjadwalan ya. Kemudian membuat template data, terus menentukan alat untuk migrasi data, ya. Kemudian memutuskan persiapan yang terkait dengan migrasi dan menentukan pengarsipan data. Selanjutnya, di dalam implementasi ERP tentu kita akan menghadapi kendala-kendala gitu ya. Yang pertama ada kendala teknis ya. Misalkan di sini ada masalah bahasa, yang dimaksud adalah mungkin bahasa pemrograman di sini ya, dan perubahan dari model hard copy menjadi model display ya. Terminologi istilah yang sama sehingga istilah-istilah dalam produksi. Nah, kadang-kala kita memiliki istilah ya untuk setiap action, setiap proses tertentu ya. Kita membuat istilah tersendiri. Misalkan kalau ya yang umum ada yang disebut purchase order ya, berarti istilah tersebut bersifat umum bahwa ini adalah pesanan pembelian. Nah, berarti bahasa di sini yang maksud adalah bahasa di dalam menu aplikasi ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, jadi istilah tersebut ketika dimigrasikan ke software baru, maka harus terjadi penyesuaian gitu ya istilah-istilah tadi. Nah, ini biasanya berhubungan dengan penamaan bisnis proses yang ada juga itu akan terpengaruh ya perubahan dari istilah tadi. Dalam manajemen tradisional, manajer menandatangani tumpukan kertas ya sebagai persetujuan. Nah, sedangkan dalam ERP approval itu dilakukan melalui aplikasi biasanya ya. Bisa sekarang pakai digital signature gitu ya. Tapi jangan sampai digital signature ini salah gunakan ya. Kemudian selain aspek teknis tadi, nah ini ada aspek budaya ya yang menjadi kendala di dalam implementasi ERP. Implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan ya. Di antaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut ya. Nah, budaya yang dimaksud di sini adalah budaya kerja gitu ya. Jadi bagaimana kebiasaan kerja dari karyawan tentunya akan berubah gitu ya. Ya mungkin dia sudah terbiasa menggunakan software, itu akan lebih mudah dia untuk beradaptasi dengan sistem yang baru ya. Tapi kalau yang tadinya manual, kemudian menggunakan sistem, mungkin ini prosesnya agak lebih lambat ya untuk bisa beradaptasi dengan aplikasi yang baru. Kemudian ada juga aspek politik ya yang menjadi kendala di dalam implementasi ERP. Nah, kendala berasal dari dalam atau luar departemen IT ya. Nah, departemen IT ini kadangkala bersifat eksklusif gitu ya. Kenapa? Ya, karena menjadi tulang punggung ya biasanya mereka
merasa penting gitu ya. Ya, tetapi ya ini harus dihilangkan sifat seperti ini. Nah, karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang kalau dia menggunakan sistem seluruhnya. Jadi yang proses-proses manual, misalkan tidak manual juga ya, misalkan kita membutuhkan data, kita datang ke bagian IT, maka bagian IT akan meretrieve data ya dari database langsung, bisa seperti itu ya, itu masih manual. Sebetulnya sih tidak hilang juga pekerjaan IT, tetap akan ada saya rasa. Kemudian karyawan di luar departemen IT merasa terancam karena sebagian pekerjaan akan dilakukan oleh software ERP. Nah, ini bisa ya, karyawan yang di luar departemen IT. Ya, transformasi dari manual ke digital memang akan mengurangi apa ya, sumber daya karyawan gitu ya. Nah, ini memang secara bisnis akan meningkatkan profit gitu ya. Karena banyak sudah proses-proses yang diotomatisasi. Nah, akibatnya ini membuat karyawannya tadi terancam, merasa terancam. Yang tidak terlibat langsung dengan sistem atau sudah tergantikan fungsinya dia dengan sistem. Kemudian keengganan user departemen lain karena adanya unsur ketidakpercayaan terhadap departemen IT. Karena apa? IT ini kan yang mengendalikan semua proses dan semua data gitu ya. Nah, ketidakpercayaan timbul karena ketakutan bahwa data atau laporan rahasia akan diketahui oleh bagian IT selaku administrator. Ya, memang tujuan dari ERP ini juga salah satunya untuk menghilangkan tadi kecurangan-kecurangan di dalam proses ya, apabila dia masih terpisah modul-modulnya. Misalkan di transaksi penjualan bisa dimanipulasi, ketika sampai ke bagian finance mungkin datanya akan berbeda gitu ya dengan data di transaksi penjualan. Tapi kalau dengan ERP, finance bisa secara real time memantau apa penjualan apa saja yang terjadi gitu ya, purchase order apa aja yang sudah terjadi, dan bisa langsung melihat saldo-saldonya gitu. Nah, selanjutnya adalah pemilihan dari sistem ERP. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang harus kita analisis nih sebelum kita memilih software ERP? Yang pertama adalah analisis strategi bisnis, kemudian analisis sumber daya manusia, kemudian analisis infrastruktur, ya, dan analisis software. Ya, 4 poin analisis ini ya, kita lakukan ya untuk melakukan namanya feasibility study ya, untuk menerapkan sistem ERP yang baru, gitu. Studi kelayakan. Yang pertama adalah analisis strategi bisnis. Apa saja yang harus kita perhatikan di sini? Pertama, bagaimana level kompetisi di pasar dan apa harapan dari pelanggan, ya. Ya, mungkin kita perlu menerima input dari pelanggan ya, berupa kuesioner gitu ya. Kita ingin tahu juga sih pendapat pelanggan gitu. Kemudian ada keuntungan kompetitif yang ingin dicapai. Nah, artinya keuntungan kompetitif ini kita memiliki keunggulan di dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Kalau kita menggunakan sistem ERP tadi. Kemudian apa strategi bisnis perusahaan dan objektif yang ingin dicapai? Ini penting ya. Strategi apa yang harus strategi bisnis perusahaan apa dan objektif apa yang ingin dicapai, sesuai enggak dengan sistem ERP yang akan diimplementasikan gitu. Nah, bagaimana proses bisnis yang sekarang berjalan dan proses bisnis yang diinginkan?
kita melakukan evaluasi terhadap proses bisnis berjalan. Ya, kemudian nanti tentunya akan berubah ketika kita menggunakan software ERP. Nah, itu berarti apakah dengan software ERP itu sesuai dengan proses bisnis yang kita inginkan gitu. Kemudian adakah proses bisnis yang harus diperbaiki ya? Nah, ini perlu dievaluasi lagi di proses bisnis berjalannya. Kemudian apa dan bagaimana prioritas bisnis yang ada dan adakah rencana kerja untuk mencapai objektif dan prioritas tersebut ya. Jadi prioritas bisnis tadi setiap capaiannya itu harus direncanakan dengan baik gitu ya. Nah, ini nanti apakah sejalan dengan sistem ERP yang akan kita pilih gitu. Nah, target bisnis seperti apa yang harus dicapai dan kapan ya. Ini juga mempengaruhi pemilihan software ERP nanti. Kemudian kita melakukan analisa juga dari sisi sumber daya manusia. Yang pertama, bagaimana komitmen top management terhadap usaha untuk implementasi ERP. Jadi top management ini kalau dia dari stakeholder ya, para pemegang saham, mereka harus satu suara, harus sepakat ya, jangan sampai ada yang tidak setuju dengan implementasi ERP supaya nanti kebijakannya tidak ambigu gitu ya. Kemudian siapa yang akan mengimplementasikan ERP dan siapa yang akan menggunakannya? Ya tentunya unit-unit kerja dari perusahaan tersebut ya. Kemudian bagaimana komitmen dari tim implementasi? Selain top manajemen, tim implementasi juga harus komitmen. Ya, sebetulnya sih tim implementasi pasti akan mengikuti perintah dari atasan, itu dari top manajemen ya. Apa yang diharapkan para calon user terhadap ERP? Nah, mungkin ada yang harapannya positif dan ada yang harapannya negatif. Ya, kalau dia positif biasanya, pekerjaan gue sekarang lebih enak gitu ya. Nah, ada juga yang berpikir negatif, gue akan kehilangan pekerjaan gitu ya, dengan adanya sistem ini. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya, pendapat karyawan. Nah, adakah konsultan dari luar yang disiapkan untuk membantu proses persiapan? Sebaiknya ada, gitu ya. Karena mungkin perusahaan yang akan mengimplementasikan ERP belum berpengalaman di dalam penggunaan software ERP. Jadi kita perlu konsultan. Kemudian yang ketiga adalah analisa infrastruktur. Nah, ini juga penting. Nah, bagaimanakah kelengkapan infrastruktur yang sudah ada? Misalkan dari sisi network jaringan, kemudian office sistemnya, communication system, dan auxiliary system ya. Nah, ini perlu dievaluasi apakah mensupport sistem ERP yang ada. Maksudnya ERP yang akan diimplementasikan. Kemudian seberapa besar budget untuk infrastruktur gitu ya. Jangan sampai dengan sistem baru malah kita memerlukan dana yang lebih besar lagi untuk infrastruktur gitu ya. Kalau bisa mengoptimalkan infrastruktur yang ada, paling hanya menambah kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan saja gitu ya. Kemudian apa saja infrastruktur yang harus disiapkan? Ya, ini kita harus melihat dari platform ERP yang akan digunakan. Kemudian poin 4, analisa perangkat lunak. Nah, kita harus melakukan review yang cukup mendalam ya mengenai pemilihan perangkat lunak ERP karena ada banyak macam ERP tadi ya. Yang pertama, apakah perangkat lunak tersebut cukup fleksibel dan mudah disesuaikan ya
dengan kondisi perusahaan. Nah, kemudian fleksibel di sini kalau bisa dikustomisasi gitu ya, sesuai dengan kondisi perusahaan tadi. Kemudian apakah ada dukungan layanan dari penyedia? Tidak hanya secara teknis, tapi juga untuk kebutuhan pengembangan sistem di kemudian hari. Ini biasanya kalau vendor-vendor yang bagus, ya pasti ada itu layanan dari penyedia. Nah, seberapa banyak waktu implementasi yang tersedia ya? Ya, kalau dalam implementasi ERP sebaiknya jangan tergesa-gesa ya, karena eh, nanti kita akan mengalami apa ya? Ada hal-hal yang biasanya terlupa gitu ya di dalam implementasi, atau ada data yang belum dimigrasi dengan baik atau sudah selesai dimigrasi gitu ya. Itu sebaiknya berilah cukup waktu untuk implementasi sistem ERP yang baru. Kemudian, apakah perangkat lunak memiliki fungsi yang bisa meningkatkan proses bisnis perusahaan ya? Nah, itu dilihat fitur-fitur dari sistem ERP yang akan diimplementasikan gitu. Nah, kemudian implementasi ERP-nya sendiri prosesnya bagaimana ya? Nah, penerapan ERP pada perusahaan akan mendukung pencapaian keberhasilan perusahaan ya. Yaitu setelah menerapkan ERP tentunya harus dievaluasi terlebih dahulu. Ya, apakah ada pencapaian-pencapaian yang sudah direncanakan ya sebagai apa goal dari bisnis itu ya dengan menggunakan ERP. Kemudian penerapan didukung oleh keempat komponen teknologi yaitu humanware, technoware, organware, dan infoware. Ya, termasuk aware, kita harus aware juga bagaimana implementasi ERP tersebut ya. Nah, secara garis besar terdapat 3 pendekatan umum, yaitu pertama, penggunaan satu paket software utuh. Nah, jadi kita pilih sistem ERP, software ERP yang utuh yang meliputi seluruh yang mampu meliputi seluruh bisnis proses perusahaan ya, mulai dari misalkan kalau manufaktur dari supply chain ya, kemudian proses produksi ya sampai produk jadi, sampai produk tersebut terjual ya, dan sampai pada bagian finance ya, keuangan. Kemudian kombinasi dari beberapa paket software ya, bisa dari berbagai vendor ya, best of breed, pilih yang terbaik. Tapi kalau kombinasi ini saya kurang rekomendasi karena akan terjadi disintegrasi data juga sebetulnya kalau kombinasi. Kenapa? Datanya tidak satu kalau kombinasi. Database-nya bisa berbeda gitu ya. Kemudian kostumisasi atau membuat sendiri paket software ERP. Nah, kalau mau ingin ERP yang dibangun itu sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada, ya tentunya kita melakukan kustomisasi atau membuat sendiri paket ERP. Cuma di sini akan ada kendala waktu yang dibutuhkan mungkin untuk implementasi jauh lebih lama karena harus dibangun terlebih dahulu ya, di testing. Tentu kita tidak bisa langsung digunakan dan harus nanti dengan sistem yang lama itu harus ada transisi ya gitu. Nah, bedanya kalau kita langsung beli software yang sudah jadi bisa langsung dipakai, cuma bisnis proses atau kondisi perusahaan yang ada sekarang harus menyesuaikan dengan software ERP tersebut. Jadi bukan software yang menyesuaikan dengan perusahaan, perusahaan yang harus menyesuaikan dengan software ERP yang
sudah jadi gitu ya. Nah, tahapan implementasi sistem ERP secara umum ya. Pertama ada tahapan perencanaan, tahapan analisis, tahapan desain, tahapan dukungan teknis, dan tahapan implementasi. Ya, ini mirip dengan proses model ya, software proses model seperti waterfall itu ya. Tetap sama itu. Kemudian tahapan perencanaan, sini langkah awal implementasi adalah membentuk komite pengarah yang bertugas untuk mengidentifikasi tujuan utama dan ruang lingkup proyek sistem ERP ya, untuk menentukan project leader dan anggota tim dalam membangun sistem. Nah, di sini dikatakan membangun sistem, artinya kalau dia membuat custom untuk sistem ERP. Tapi kalau sistem ERP yang dibangun adalah membeli dari vendor, maka ya di sini kita sih tinggal mengikuti instruksi ya, implementasi dari vendor tersebut gitu ya. Tidak perlu membangun tim ya. Paling tim hanya sebagai apa ya, membantu vendor tersebut di dalam implementasi ERP. Kemudian yang tahap perencanaan 2 di sini adalah tugas dari tim project. Nah, mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan oleh sistem ERP dan menentukan ruang lingkup proyek secara lebih rinci ya. Nah, ini terlepas dari konteks apakah dia membangun dari awal ataupun membeli software yang sudah jadi ya. Karena masalah-masalah ini biasanya sudah didefinisikan berdasarkan hasil evaluasi sistem berjalan yang ada. Nah, kemudian mengevaluasi alternatif pendekatan pada ERP seperti solusi kustomisasi, satu kesatuan paket, integrasi beberapa paket software, atau kombinasi dari beberapa alternatif dan memilih salah satu solusi. Ya, kekurangan dari produk yang sudah jadi, yang general ya, kadangkala tadi kita katakan belum tentu sesuai dengan bisnis proses yang ada, maka perlu dikustomisasi. Nah, kita harus memilih nih yang paling jalan tengah ya, antara kemampuan atau fitur dari software yang sudah jadi tersebut dengan kebutuhan bisnis proses yang ada gitu ya. Nah, kita bisa melakukan integrasi beberapa paket software apabila itu dibutuhkan ya, artinya menambahkan fungsi add-on gitu ya, atau kombinasi ya dari beberapa software ERP tadi ya. Cuman saya tidak recommended untuk yang ini ya, kombinasi. Paling yang terbaik adalah si vendor penyedia software tersebut menyediakan add-on untuk kebutuhan yang bersifat khusus gitu ya. Kemudian membuat jadwal dan anggaran proyek dengan memperhatikan studi kelayakan dan melaporkan setiap temuan yang signifikan pada komite ya, secara tertulis maupun secara lisan. Ya, ini birokrasinya ya. Kemudian setelah tahapan perencanaan, tahapan analisis. Nah, komite pengarah telah sepakat untuk menjalankan proyek implementasi sistem ERP dan sudah menentukan pendekatan yang akan dilakukan ya. Nah, di sini tim mulai membentuk kelompok kerja dan mendefinisikan kebutuhan pengguna ya. Nah, pihak konsultan luar harus nih dilibatkan, bukannya dapat, harus dilibatkan hanya untuk membantu kelompok kerja dalam menjalankan aktivitas analisis. Kalau kita membeli dari vendor ya, justru yang lebih banyak bekerja adalah dari vendor tersebut untuk implementasi, dan
Kita hanya menyediakan data saja nih ya, dan kebutuhan dari vendor tersebut ya untuk menganalisis. Kemudian tugas tim project mengevaluasi vendor yang dapat memenuhi kebutuhan dan membuat rekomendasi kepada tim pengarah yang akan memilih vendor, dan kemudian tim akan melakukan evaluasi lebih rinci atas vendor terpilih ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasikan inisiatif rekayasa ulang proses bisnis yang mungkin diperlukan berdasarkan pendekatan sistem ERP. Nah, di sini ada rekayasa ulang proses bisnis. Nah, artinya bisa berubah bisnis proses berjalan gitu ya, menyesuaikan dengan sistem ERP yang baru ya. Nah, di sini diperlukan ya, mungkin diperlukan tadi ya berdasarkan pendekatan sistem ERP dan paket yang dipilih. Meskipun tidak selalu menjadi alternatif yang baik, perusahaan dapat mempertimbangkan solusi untuk melakukan kustomisasi paket. Ya. Pastilah kita tidak sepenuhnya sistem ERP itu cocok dengan organisasi ya, atau struktur organisasi perusahaan dengan bisnis proses perusahaan gitu ya. Pasti ada kustomisasi. Nah, setelah itu maka perwakilan vendor dan pihak konsultan dapat dilibatkan proses analisis ya, di mana komite pengarah dan tim proyek akan diberikan pelatihan intensif mengenai konsep dan operasional sistem oleh pihak konsultan. Nah, tahap akhir adalah akan dihasilkan sebuah prototipe sistem ERP di berbagai fungsi organisasi atau unit kerja ya, untuk melakukan simulasi dan menunjukkan integrasi antar modul pengguna dan identifikasi spesifikasi sesuai kebutuhan. Akhirnya tim proyek akan membuat laporan rekomendasi kepada pengarah ya untuk proses persetujuan dan verifikasi kelanjutan proyek. Nah, sebetulnya kalau sudah sampai dihasilkan prototipe ya, sebetulnya itu harus sudah di-approve gitu ya. Karena itu berarti mereka sudah bekerja membangun sistem atau sudah bekerja mengimplementasikan sistem ERP gitu. Nah, kemudian tahapan desain. Ya, ini dimulai setelah perusahaan memutuskan vendor atau konsultan yang dipilih ya. Nah, tingkat desain tergantung pada pendekatan sistem ERP. Nah, jika memilih satu kesatuan paket, maka antarmuka sebagian besar sudah ditentukan dan kustomisasi biasanya dilakukan pada bagian-bagian minor saja. Nah, di sini saya berikan catatan ya bahwa tahapan-tahapan tadi itu dilakukan kalau konteksnya adalah mengembangkan sistem ERP yang baru ya, bukan mengimplementasikan sistem ERP yang general, yang generik gitu. Karena kalau sudah jadi yang generik tidak perlu lagi melalui tahapan-tahapan seperti ini ya, tahapan desain nggak perlu kan. Jadi hanya untuk mengembangkan sistem ERP yang baru. Kemudian tahapan dukungan teknis. Nah, untuk menjamin keberhasilan sistem jangka pendek dan jangka panjang, maka dukungan teknis dari para pengguna sangatlah diperlukan ya. Walaupun semua pengguna sudah mendapatkan pelatihan yang insentif ya. Namun staf dukungan teknis tetap diperlukan. Dukungan teknis ini ya mungkin dia bisa membantu terkait infrastruktur, instalasi sistem ya. Itu biasanya departemen IT, ada unit khusus yang menangani masalah itu. Nah, khususnya untuk perubahan sistem yang drastis dan komprehensif ya. Mereka akan kerja keras tuh ya untuk implementasi sistem yang baru. Misalnya perbaikan koreksi kesalahan program yang ditemukan pengguna dalam menjalankan sistem baru ya.
Jika terjadi kesalahan program, maka diperlukan respon yang cepat dari konsultan atau project leader untuk menjaga kepercayaan. Nah, jika terjadi kesalahan program, maka diperlukan ulang lagi nih. Nah, jadi menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem baru dan demi mendukung kelancaran dan efektivitas kerja. Dukungan teknis ini istilahnya harus selalu available, gitu ya, selama proses implementasi ERP. Mereka bisa bekerja 24 jam ya. Gitu. Biasanya dibagi dalam bentuk shift. Kemudian untuk itu diperlukan pemeliharaan sistem untuk menjaga kinerja sistem agar tetap optimal ya. Nah, demikian pula pelaksanaan audit sistem ya atau evaluasi sistem dapat dilakukan secara periodik ya untuk mengetahui apakah tujuan sistem ERP sudah tercapai sesuai yang diharapkan atau tidak ya. Akan dilakukan evaluasi secara periodik. Nah, tahap implementasi setelah perusahaan menentukan paket software terpilih yang digunakan dan dilakukan kustomisasi, maka tahapan berikutnya adalah melakukan konstruksi ya untuk pendekatan kesatuan paket. Nah, berarti di sini si vendor mungkin melakukan beberapa perubahan terhadap aplikasinya gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan satuan paket dari perusahaan tersebut ya, maksudnya perusahaan yang membeli software tersebut. Nah, maka program sudah dirancang dan ditetapkan per modul ya. Misalnya itu ada fungsi pembelian, inventory, pembayaran. Nah, sistem yang bagus, modul-modul tadi sebetulnya bisa dijadikan semacam opsional gitu ya. Dia bisa menyeleksi modul apa saja yang harus ada di dalam sistem. Jadi sebetulnya nggak perlu lagi dia membangun gitu. Jadi kalau dia berpikir panjang, softwarenya itu sudah canggih, dia sudah menyediakan fasilitas modul-modul yang ada di dalam sistem gitu. Jadi tinggal memilih saja, ini modul yang diaktifkan, ini yang tidak, ini yang diaktifkan, ini yang tidak. Nah, seperti itu. Nah, dalam tahapan implementasi, semua rencana rekayasa ulang proses bisnis diterapkan. Karena semua hardware, software, data, dan jaringan sudah diterapkan. Makanya dua hal yang perlu dikaji, yaitu orang atau si user dan prosedur. Ya, prosedur di dalam bisnis proses yang baru gitu ya. Nah, setelah modul selesai dikonfigurasi dan diintegrasikan dengan komponen dan program lain, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan prototipe sistem yang dilanjutkan dengan dilakukan validasi beberapa kali iterasi dan dilakukan revisi hingga akhirnya sistem siap dijalankan. Di sini mungkin bukan prototipe lagi, ini sudah sistem jadi, tetapi lebih ke arah kepada testing ya, untuk melakukan validasi. Berarti di sini bisa black box testing gitu ya. Kemudian verifikasi dan pengujian keseluruhan sistem dilakukan beberapa konfigurasi ulang ya untuk meningkatkan kinerja sistem. Istilahnya dituning lagi ya sistemnya gitu. Kemudian membuat dokumentasi seluruh sistem dan memberikan pelatihan kepada semua pengguna sistem. Nah, ini tahapan paling penting di dalam implementasi. Dokumentasi dan training itu nggak bisa nggak ya. Itu harus diutamakan. Dokumentasi yang lengkap itu harus tersedia. Tetapi kadangkala user itu malas baca dokumentasi. Nah, ini yang bikin capek si vendor. Harus training lagi. Baca dulu dokumentasinya gitu ya. Kalau ada masalah baru tanya gitu. Nah, membuat rencana konversi rollout sistem ya istilahnya kita transisi dari sistem yang lama ke sistem yang baru.
yang meliputi jadwal instalasi sistem di seluruh organisasi dengan pendekatan strategi konversi yang kita pilih. Nah, transisi ini bisa model cut off langsung, ya, sistem lama tidak dipakai, langsung pakai sistem baru, atau bisa juga bertahap, sistem lama berjalan, sistem baru juga berjalan. Nah, nanti perlahan-lahan apabila semua transaksi sudah masuk di dalam sistem baru, sistem lama ditinggalkan. Ya, bisa seperti itu. Nah, kita juga perlu mengantisipasi kegagalan dari implementasi ERP. Nah, kegagalan ERP ini biasanya disebabkan oleh integrasi sistem yang tidak optimal gitu ya. Karena apa? Kita mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan integrasi sistem tadi, misalnya tidak ada kesesuaian antara personil. Maksudnya adalah mungkin terjadi rolling personil atau personil ini harus belajar dari awal lagi di dalam menggunakan sistem untuk fungsi kerjanya. Kemudian juga proses dan teknologi dari isi sistem gitu ya. Kalau kita sistemnya misalkan yang lama itu pakai Excel gitu ya, terus berubah menjadi aplikasi yang bersifat visual desktop atau web based ya, itu sebetulnya nggak terlalu bermasalah biasanya. Tetapi kalau teknologi di sini hardware-hardwarenya tidak mendukung misalkan gitu ya, atau infrastrukturnya tidak mendukung ya. Tadi berarti di tahapan pembangunan infrastruktur itu harus dievaluasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait apa dan bagaimana implementasi dari ERP ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.